Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhatullabul a'izza? Atamanna lakum jami'an bi khairin wa bi sihhatin wa afiyatin. Kama annani al'an alhamdulillah bi khairin wa bi sihhatin wa afiyatin. Naltaqi maratan ukhra fi darsil lughatil arabiyyah lil fasl al-'ashir li jami'i al-aqsam lil madrasati tsanawiyati al-islamiyah. Hada huwa al-liqa' al-'ashir ba'da an tahaddathna al-liqa' at-tasi' an kaifiyati as-su'al wal ijabah. Bagaimana kabar kalian para siswa? Saya berharap kepada kalian semuanya baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sebagaimana saya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja sekarang ini. Dan sekarang ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Arab kelas 10 untuk seluruh jurusan bagi mereka yang belajar di madrasah aliyah. Sekarang ini adalah pertemuan yang ke-10 setelah kita menyampaikan pada pertemuan yang ke-9 tentang bagaimana cara menanya dan menjawab. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-10 ini tentang KD 4.4. KD 4.4 ini berbunyi menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-usrah wal bait, a'dha'ul usrah wa ajza'u al-bait, dengan memperhatikan bentuk makna dan fungsi dari susunan gramatikal ad-dhamirul munfasil wad-dhamirul muttasil. Ya. Ini adalah pertemuan yang ke-10 dan insya Allah pertemuan yang terakhir dari bab yang kedua. Dan bersiap-siap setelah itu kira-kira sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi ulangan yang kedua, ulangan harian atau penilaian harian yang kedua. Penilaian pertama sudah kita lakukan karena kita sudah selesai membicarakan tentang bab yang pertama, yaitu KD 3.1, 4.1, 3.2 dan 4.2. Nah, sekarang ini kita akan bicarakan bagaimana menulis. Kalau kita membicarakan tentang bagaimana cara menulis atau menyusun bahasa di dalam bahasa Arab, itu bertingkat-tingkat. Dimulai dari menyusun huruf, ya. Yang terkecil adalah menyusun huruf. Kemudian menyusun kata. Kemudian menyusun kalimat, lalu menyusun paragraf. Menyusun paragraf. Kemudian ketika sudah menyusun paragraf, lalu menyusun dalam bentuk wacana, ya, secara utuh. Kalau sudah itu semuanya, kita bisa menyusun buku. Kita sudah menyusun buku, maka buku 1, buku 2, buku 3, maka kita bisa memiliki beberapa buku, akhirnya mempunyai perpustakaan pribadi karya kita sendiri. Nah, sekarang ini kita akan menyampaikan secara singkat, ya, secara mudah saja untuk menyusun kalimat, ya, yang terkait dengan wacana al-usrah wal bait atau a'dha'ul usrah wa ajza'u al-bait, ya, dengan komposisi yang dominan adalah ad-dhamirul munfasil dan ad-dhamir al-muttasil. Coba kita perhatikan. Yang pertama adalah indi bla 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 huwa yadrusu fil madrasatil ibtidaiyah. Ya. Dalam kurung ini adalah pilihannya akhun, ukhtun dan ummi. Kemudian yang kedua, usaidu bla 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 wa hiya tadbahu fil madbahi. Dalam kurung kita diminta untuk memilih apakah akhun, ukhtun ataukah ummi. Yang ketiga, hal indaka bla 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 tata'allamu fil madrasatil mutawassitati. Dalam kurung kita diminta untuk memilih salah satu di antara kata yang tepat
Ya, apakah akhun, ukhtun, ataukah ummi. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, yaitu yang pertama, hiya bla 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 at-television ma'a akhiha qalilan summa tanamu. Apakah yusyahidu, apakah tusyahidu, apakah tusyahiduna. Yang kedua, wa ba'da sholatil isya'i yata'asya Abdul Azizi thumma yuraji'u. Apakah kita memilih durusahu ataukah durusi. Yang ketiga, li khamsatu ikhwanin bla 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 yadrusuna fil madrasatil islamiyah. Apakah huwa, apakah hiya, ataukah hum yang tepat. Ini bentuk yang kedua. Sementara itu bentuk yang ketiga adalah kita diminta untuk menyusun kata sehingga terbentuk kalimat yang sempurna, atau kalimat terbentuk dalam jumlah dalam bahasa Arab itu yang sempurna. Dimulai dari kata yang digarisbawahi. Kadang-kadang ada yang bebas, artinya kata itu tidak digarisbawahi, sehingga kita menentukan mana yang kita dahulukan terlebih dahulu dalam kata itu ya gitu. Nomor satu misalnya ini hanya ada dua saja, yaitu summa yanamu ya'malu Abdul Azizi at-televisiuna qalilan mubakkiran, kemudian al-wajibatil manziliyata summa yusyahidu. Kemudian yang kedua, ismuhu Abdul Azizi huwa talibun hada sadiqi ats-tsanawiyah al-islamiyah min tullabi al-madrasah. Ini bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat, D, kita diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab dari bahasa Indonesia. Yang pertama adalah keluargaku tinggal di Kediri. Ia terdiri dari 7 orang, atau 7 personil, gitu ya. Nomor 2, saya bangun tidur lalu pergi ke kantor, ke kamar mandi, kemudian sholat subuh. Ya, tentu saja kalian dengan menyimak dari contoh model soal semacam ini untuk disusun kalimatnya, kalian tentu sudah di dalam pikiran, oh itu nomor 1 jawabannya ini karena gini. Nomor 2 jawabannya ini karena begini. Nomor 3 jawabannya ini karena begini. Nah, yang saya inginkan adalah Anda bisa memberikan alasan mengapa jawabannya itu. Mari kita kita bahas satu persatu. Indi saya mempunyai. Ya, saya mempunyai. Indi saya mempunyai. Saya punya atau saya mempunyai. Ya, kadang-kadang kita di samping juga mempunyai kalimat indi itu mempunyai kalimat lain. Jadi indah ataupun li, kadang-kadang la kalau domir, ataupun ladai. Ini artinya mempunyai. Sehingga kalau indi itu saya mempunyai. Ini ingat, i ini adalah apa? Jelmaan atau perubahan dari ana. Nah, ana kan ada ana, kemudian a bla 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 bla, kemudian i ataupun ni. Nah, ini kita ingatkan kembali. Ya, berarti kalau la ini ditambah hu berarti lahu. Kalau domir lahu. Ini juga sama dengan ya-nya double menjadi ladaiya. Ini artinya mempunyai. Saya mempunyai. Jadi Anda bisa mengatakan indi atau li atau ladaiya bla 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 bla. Huwa yadrusu. Huwa mesti yadrusu fil madrasati al-ibtidaiyah. Mari kita lihat mana kata yang tepat untuk merangkaikan kalimat ini. Ya, kita lihat ada akhun, saudara satu, saudara satu laki-laki. Ukhtun,
saudara, ya, satu perempuan, ummi apa? Ibuku. Nah, yang jelas ya, ketika kita melihat pilihan jawaban semacam ini, yang menjadi patokan adalah huwa ini. Nah, huwa yadrusu ini. Karena huwa yadrusu, maka tidak lain dan tidak bukan jawabannya pasti ya, betul, akhun. Akhun. Jadi jawaban yang betul adalah akhun ini. Ya, karena laki-laki satu. Baik, paham ya? Iya, baik. Kemudian nomor 2, usaidu, saya usaidu, saya membantu. Membantu. Saya membantu. Usaidu. Ingat ini a ini. Ya. Kalau itu saya, ya, usaidu. Kalau a, rumusnya kan ya a bla 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 bla, atau u bla 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 bla, itu kan ya apa? Saya. Ya. Bisa a'udzu. Nah, saya berlindung. Usaidu, saya ya menolong. Ya, aktubu, saya menulis. Ansuru, saya menolong. Akra'u, saya membaca. Ya, akulu, saya makan. Ya, dan seterusnya. Ya, usaidu. Siapa yang dibantu di sini? Kuncinya adalah wahia tatbahu. Nah, punya di sini. Karena wahia, maka ada dua jawaban. Jadi apakah ukhtun, apakah ummi? Ya, yang memasak siapa? Biasanya di dapur. Ya, wahia tatbahu fil matbah. Ya, maka ya biasanya masak itu adalah ya apa? Ummi. Ya, saya apa? Ibuku. Ya, meskipun ukhtun juga bisa memasak, tetapi nanti untuk jawaban yang ketiga. Sehingga jawaban yang betul di sini adalah usaidu ummi. Ya, ummi, saya membantu ibuku. Wahia tatbakhu fil matbah, ya, dia sedang memasak di dapur. Nah, gitu ya. Baik. Untuk itu maka tentu saja nomor 3, meskipun kita tidak bisa mengartikan karena jawabannya tinggal satu, maka pasti jawabannya ukhtun. Ya, tetapi lebih baik kita urai. Hal indaka, apakah kamu mempunyai? Nah, indaka, kamu mempunyai. Ka sama dengan ini. Jadi ya, indaka, ya, laka, ladeka. Ya, kamu mempunyai. Lahu, ya, lahuma, lahum, gitu ya. Laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana, gitu ya. Saya apakah? Apakah kemarin kalian sudah belajar tentang kata tanya? Apakah kamu mempunyai bla 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 tata'allamu fil madrasatil mutawassithah? Nah, kata kuncinya adalah ka, kemudian tata'allamu, kata kuncinya ini. Ya, kata kuncinya adalah tata'allamu, yang belajar. Ya, karena tata'allamu ini adalah hiya, kan ada hiya dan ada anta, tapi anta ini tidak kita gunakan. Ya, mengapa? Karena di sini hanya ada ini. Oleh karena itu ukhtun di sini. Ukhtun. Ukhtun. Hal indaka ukhtun tata'allamu fil madrasatil mutawassithah. Nah, ini termasuk menulis yang sederhana. Mengapa? Karena kita hanya menerapkan, ya, menerapkan ya kata yang tepat pada sebuah kalimat. Menerapkan kata yang tepat pada sebuah kalimat dengan memperhatikan dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Nah, ini bentuk yang pertama. Sementara itu bentuk yang kedua, ya, mari kita lihat. Dia satu perempuan, ya. Dia satu perempuan, titik-titik alif television, ya, ma'a akhiha qalilan, ya, bersama saudara laki-lakinya sebentar, summa tanamu, kemudian dia ya tidur. Nah, dia lagi ini karena dia maka ya
tanamu. Oleh karena itu kata yang tepat mana untuk hiya? Maka tentu saja adalah tusyahidu. Ini adalah penggunaan kata ganti ya yang bersambung sebagai predikat yang tepat. Ya, karena hiya maka tusyahidu. Kalau yusyahidu itu bukan hiya tetapi apa? Huwa. Kalau tusyahiduna maka apa? Gandengane antum. Oleh karena itu di sini adalah apa? Tusyahidu. Tusyahidu. Karena bersama dengan hiya. Ya. Baik, kemudian coba kita perhatikan nomor 2. Wa ba'da sholatil isya'i, dan setelah sholat isya yata'asya ya Abdul Azizi. Yata'asya Abdul Azizi. Abdul Aziz makan malam. Ya. Summa yuraji'u, kemudian ia belajar. Belajar apa? Apakah durusahu? Apakah durusahu? Apakah durusi? Kata kuncinya adalah siapa? Abdul Aziz ini. Ya, di sini ada Abdul Aziz, kemudian yata'asa, kemudian yuraji. Oleh karena itu, yang tepat adalah apa? Durusahu ataukah durusi? Ya? Iya, betul. Durusahu. Hu di sini. Ya, pelajarannya ini adalah dhamir muttasil. Ya, fi mahalli al-jarri, sama dengan sama dengan kemarin itu. Siapa? Akhuka, ummuka, abuka, ya, madrasatuka, mistaratuka, qolamuka, qolamuhu, ya, abuhu, ummuhu, akhuhu, durusahu, gitu ya. Ya, karena dia sebagai mudhafun ilaihi. Itu. Kemudian kita lanjutkan untuk yang ketiga. Li khamsatu ikhwan. Saya mempunyai li ini sama dengan ini tadi. Li. Li. Ya, sama dengan ketika kita mengatakan indi, sama dengan ini. Indi atau li, saya mempunyai. Li khamsatu ikhwan, saya mempunyai 5 saudara laki-laki. Bla 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 yadrusuna fil madrasati al-islamiyah. Kata kuncinya adalah yadrusuna. Ya, karena yadrusuna, ya, ini adalah dhamir muttasil fi mahallir raf'i, yang tepat adalah dhamir munfasil apa? Apakah huwa, apakah hiya, apakah hum? Apa jawabannya? Masih ingat? Betul, ya, yaitu hum. Hum yauna, hum yadrusuna, hum yajlisuna, hum yaktubuna, hum yadhabuna, hum yusafiruna, hum yakuluna, hum yasumuna, hum yatabassamuna, hum yuhibbuna, yauna itu adalah hum. Ya. Baik, ini adalah kompetensi untuk merangkaikan kalimat atau menyusun kalimat, ya, dengan kata ganti, menerapkan kata ganti, ya, kata ganti yang tepat, ya, kata ganti yang tepat, ya. Ada yusyahidu, kata tusyahidu ini menyimpan makna hiya meskipun ada fi'il di sini karena adalah dhamir muttasil fi mahalli ar-raf'i muttasil yang tersimpan di situ, ya. Ini adalah hu dan hum. Ini adalah bentuk yang kedua. Nah, kadang-kadang kita di dalam menyusun kalimat yang agak sedikit berpikir, ya, adalah menyusun kata sehingga membuat kalimat yang urut-urutannya itu tetap. Ya, biasanya kalau di sini adalah imla al-jumal al-atiyah bi kalimatin munasibah. Ya, imla al-jumal al-atiyah bi kalimatin munasibah. Tentukan istilah, ya, kata-kata yang tepat dari kalimat-kalimat berikut ini. Baik itu nomor 1 ataupun nomor 2. Kalau di sini mungkin domir saja begitu, ya. Ya, maka mungkin imla, ya, imla il fara bi domir
ya bidhamiril munasib seperti itu. Atau lebih umum lagi adalah imla'il faragh ya bil kalimatil munasibah. Itu. Nah, sekarang ini biasanya perintahnya adalah rattib. Ya, urutkan. Rattib al kalimatil atiyah hatta takuna jumlatan mufidatan. Jadi urutkan kata-kata berikut ini ya sehingga membentuk kalimat yang benar, ya. Membentuk kalimat yang benar. Nomor 1 misalnya summa yanamu ya'malu Abdul Aziz. Summa yanamu kemudian tidur. Ya'malu Abdul Aziz, ya, Abdul Aziz mengerjakan at-televisinya qalilan, televisi sebentar, mubakkiran segera, al-wajibal manziliyah pekerjaan rumah, summa yusyahidu kemudian dia menonton. Nah, dalam hal ini yang paling tepat itu meskipun tidak ada garis bawahnya, yang paling cepat adalah kita sudah terbiasa ya mendengar, melihat, bahkan mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Sehingga kalau kita sudah terbiasa mengucapkan, menulis, membaca kalimat-kalimat semacam itu, maka kita tidak terlalu berpikir lama gitu ya. Tapi kalau kita belum pernah melihat, membaca, apalagi mengucapkan ataupun menulis ya kalimat-kalimat itu, maka kita mungkin menerka-nerka mana dulu ya, mana dulu. Nah, secara teori ya, tetapi agak panjang ini kalau kita bicarakan ya, agak panjang. Secara teori kalimat itu ada yang diawali dengan isim. Jadi isim dulu gitu. Isim. Nah, ini biasanya isim itu sebagai mubtada. Baru kemudian kita cari khobarnya nanti. Ini adalah jumlah ismiyah. Kadang-kadang diawali dengan fi'il. Fi'il. Kemudian baru apa? Fa'ilnya. Fa'ilnya. Ya, jadi ini adalah subjeknya, kemudian ini predikatnya. Begitu. Kemudian kadang-kadang diawali dengan jar majrur. Ya, kalau jar majrur atau dzaraf madrub. Jar itu adalah fi, min, bi, an, ala itu. Dzaraf itu adalah ba'da. Nah, dia. Ba'da, qabla dan seterusnya itu, ya. Ba'da, ya, qabla, ya, dan seterusnya. Kadang-kadang diawali ini ataupun huruf jar, fi, min, bi dan sebagainya. Ini ada kedua kemungkinan. Kalau tidak khobar muqaddam, tidak khobar muqaddam, ya. Kemudian kalau khobar muqaddam maka kita cari apa? Mubtada'nya nanti. Ya, mubtada itu ada sebagai subjek, khobar muqaddam itu sebagai predikatnya. Tetapi yang kedua ada kalanya dia sebagai apa? Hanya kata keterangan aja. Kata keterangan. Mari kita lihat dalam soal yang pertama dari kelompok C ini, maka sudah enak. Mengapa? Karena digarisbawahi. Ya'malu Abdul Aziz. Ya, Abdul Aziz mengerjakan. Tentu saja kalau mengerjakan, ya, yang dikerjakan apa? Mosok televisi kan tidak mungkin. Mosok yang dikerjakan kemudian tidur kan tidak mungkin. Oleh karena itu, yang dikerjakan adalah al-wajibat al-manziliyah. Sehingga ya'malu Abdul Aziz al-wajibat al-manziliyah. Maka biasanya, biasanya ini kalau sudah mengerjakan PR, masuk langsung tidur, ataukah mungkin kita hiburan sebentar? Di sini disediakan, ya, ada apa? Yusyahidu. Tidak mungkin tidur kemudian baru menonton TV, tetapi apa? Menonton TV dulu baru tidur. Nah, oleh karena itu, summa yusyahidu. Summa yusyahidu. Ya, yusyahidu apa? Summa yusyahidu, ya, at-televisiun. Summa yusyahidu at-televisiun qalilan sebentar. Ini 4. Jadi Abdul Aziz mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian menonton TV sebentar, ya. Lalu kalau sudah menonton TV sebentar maka summa yanamu. Ya, jadi ini adalah nomor 5. Summa yanamu mubakkiran, cepat-cepat tidur. Ya, mubakkiran. Ini secara rasio. Jadi urut-urutan seseorang ketika beraktivitas itu tidak mungkin menonton TV kemudian tidur lalu belajar.
ya, atau belajar kemudian tidur kemudian menonton TV dan sebagainya. Jadi ini kebiasaan habitual yang biasa terjadi dilakukan oleh seseorang. Termasuk untuk yang nomor 2, ya. Nomor 2, hada sodiki. Ya, ini diawali dengan isim. Kalau ini diawali ba'da, ini diawali dengan ini, ya. Dan jenisnya adalah kata keterangan dulu, ya. Tidak usah kita bicarakan terlalu lama nanti kalau membahas ini, karena ini masih kelas 10, ya. Yang kedua adalah hada sodiki. Ini diawali dengan isim. Ini adalah temanku. Ya, biasanya apa? Bernama siapa teman itu? Ismuhu Abdul Aziz. Jadi ini adalah nomor 1. Kemudian ismuhu Abdul Aziz. Kemudian dia itu siapa? Profesinya sebagai apa? Jadi teman, nama, kemudian apa? Profesi. Profesinya apa? Ismuhu Abdul Aziz. Kemudian apa? Huwa thalibun. Nah, ini nomor 3. Huwa thalibun. Jadi hada sodiki Abdul Aziz. Hada sodiki ismuhu Abdul Aziz. Huwa talibun. Talibun berada di mana? Min tullabil madrasati, ya, ats-tsanawiyah. Min tullabi al madrasah ats-tsanawiyatil islamiyah. Ini nomor berapa? Nomor 4. Nah, sedangkan ats-tsanawiyatil islamiyah adalah nomor 5. Sebagaimana yang pernah Anda ungkapkan pada tugas-tugas yang dulu-dulu itu. Jadi hada sodiki Abdul Azizi huwa talibun min tullabil madrasati tsanawiyatil islamiyah. Nah, itu nanti bisa Anda kembangkan sendiri, ya. Ini tartib kalimat, jadi mengurutkan kata, ya, kata yang tepat, mengurutkan kata sehingga, ya, membentuk kalimat. Nah, kalimat. Jadi mulai dari menerapkan, ya, menerapkan kata, ya, kemudian menerapkan kata ganti, ya, lebih spesifik lagi, kemudian mengurutkan kata sehingga membentuk kalimat yang sempurna. Dan yang terakhir adalah sebuah contoh untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa di dalam menulis itu tingkatan yang paling rendah adalah menyusun huruf sehingga membentuk kata. Bahkan sebelum huruf itu titik. Ya, sebelum terjadinya huruf itu adalah kumpulan sebuah titik. Ya, kata itu adalah kumpulan sebuah huruf. Kalimat adalah kumpulan beberapa kata. Ya, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dan seterusnya. Nah, ini coba kita terjemahkan. Keluargaku. Keluargaku itu apa bahasa Arabnya? Keluargaku. Kemarin Anda sudah mengetahui kosakata tentang keluarga. Keluarga itu adalah usrah. Ya, usrah. Usrah, kalau ku berarti usrati. Nah, ini usrati. Nah, usrati. Ingat, usrati tidak boleh Anda beri al usrati, tidak boleh. Ya. Mengapa? Karena sudah ada dhamir muttasil di sini. Tetapi kalau tidak ada dhamir muttasil, kalau itu menjadi mubtada, maka diberi al usratu, begitu. Usrati, keluargaku, tinggal. Kemarin sudah ada tinggal itu. Tinggal apa bahasa Arabnya? Iya, ta'ishu. Tidak boleh ya'isu lagi. Mengapa? Karena ini sama dengan hiya, maka ta'ishu. Usrati ta'isu. Ta'isu. Usrati ta'isu, ya. Tinggal di Kediri, fi Kediri. Ya, kalau kemarin di Jakarta ya ke Jakarta, fi Jakarta. Iya, terdiri. Nah, iya ini siapa yang dimaksud? Usrah. Usrah itu mudzakkar atau muannas? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ya, yaitu hiya. Karena perempuan satu, usrah. Hiya, ya, terdiri dari. Nah, terdiri adalah tatakawanu. Tatakawanu. Tidak boleh yatakawanu. Mengapa?
karena hiya semuanya. Usrati ta'ishu fi Kediri tatakawan wa hiya tatakawan karena hiya. Tatakawan dari min. Nah, 7 apa? Sab'ah. Sab'ati ashas. Ashasin. Ya, ini harus Anda jamakkan. Atau dengan kata lain, ashas itu apa? Afrod. Afrodin. Ya, usrati ta'ishu fi Kediri. Dia tatakawwanu min sab'ati ashasin atau min sab'ati afrodin. Ya, itu nomor 1. Kemudian nomor 2, saya bangun tidur lalu pergi ke kamar mandi. Saya apa bahasa Arabnya? Ana. Ana. Ya, bangun tidur. Ya, tentu kosakatanya harus Anda hafalkan nih. Bangun, istaiqadha yastaiqidu. Tetapi kita tidak boleh menggunakan yastaiqidu karena ana, maka astaiqidu. 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 Astaiqidu seperti ini ya tadi. Astaiqidu. Saya bangun tidur. Ana astaiqidu minan naumi. Bangun tidur minan naumi. Ya. Ya, kalau astaiqidu sudah langsung saja, kalau yakumu langsung minan naumi. Ya. Ana astaiqidu. Ya. Ini lalu pergi ke kamar mandi. Lalu itu fa. Ada fa, ya, fa itu lalu, ada summa, kemudian, kemudian lalu, ya, lalu summa, summa, maaf, lalu ada fa, ya, fa, kemudian pergi apa? Zahaba yadhabu, karena ana maka, ya, fa azhabu, fa ini adalah lalunya, ya, adhab itu adalah pergi. Fa adhabu apa? Ya, ke kamar mandi, ilal hammam. Ilal hammami. Kemudian ini tadi summa. Ya, summa, kemudian ya, sholat subuh. Sholat yusolli tidak boleh yusolli karena saya, maka usolli. Ini lagi usolli. Summa usolli apa? As-subha. As-subha. Demikian. Jadi saya bangun tidur lalu pergi ke kamar mandi, kemudian sholat subuh. Ana astaiqidu, ya, fa adhabu ilal hammami tsumma usolli as-subha. Kalau misalnya astaiqidu ditambah dengan pukul atau jam, maka ana astaiqidu fi sa'atir rabi'ati fi sa'atit tsalitsati dan seterusnya. Demikian materi kita tentang menulis pada pertemuan kali ini. Tentu saja ini sangat sederhana sekali dan Anda bisa lanjutkan dengan menelaah dari referensi-referensi lainnya. Minimal Anda buka buku-buku yang dari Madrasah Aliyah itu, buku bahasa Arab pokok yang sudah kami kirim itu, ataupun juga buku latihan itu, ya. Silakan seperti biasanya Anda tulis lalu Anda kirimkan. Di samping juga silakan Anda kerjakan latihan-latihan yang ada di dalam buku bahasa Arab paket, ya, semuanya dari bab 2 itu sampai seterusnya, dan buku tugas yang dari madrasah itu. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi pada ulangan harian ataupun penilaian harian bab 2, yaitu KD 3.3, 4.3 dan KD 3.4, 4.4 ini. Demikian, syukron ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.